Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ini kan gue barusan di H4 tadi naik terus turun lagi ya. Kalau misalkan kita perhatikan di sini, ini ada garis support ya. Support sama resisten. Sebentar saya akan. Jadi emang sih gue sekarang itu lagi berada di area apa? Ini kan resisten 1, 2, 3, 4 dan ini sudah terbentuk pola apa? Koreksi ya. Jadi sebaiknya kalau misalkan kita mau buy, lebih baik kita menunggu konfirmasi breakout di sini nih. Dia keluar daripada garis support resisten yang atas. Tapi jika mau sell juga sebaliknya. Jika mau sell, lebih baik kita menunggu konfirmasi eh, breakout turun gitu. Karena kalau misalkan kita perhatikan di sini, nah, lebih besar ya. Nih, ini masih di dalam area area apa? Channel line. Ini meskipun di sini yang ini nih sudah ada semacam apa? Hammer ya. Ini doji ini mau membentuk tapi belum. Nah, mungkin mungkin akan mencoba turun dulu ke sini nih. Ke sini. Tapi kalau misalkan ini nggak ditembus, dia akan mantul lagi ke atas. Jadi di area sini sekarang gue masih sideways. Masih sideways ya. Kalau sekarang kita perhatikan, ini menunggu menunggu konfirmasi close candle H4 lagi 15 menit ya. Lagi 15 menit. Nah, kalau misalkan dipindahkan ke H1 sudah ada konfirmasi sell sebenarnya. Kalau dipindahkan di H1 nih. Ini konfirmasi sell ya nih. Tapi di sini ada support juga. Ya. Ya, jadi kurang lebih seperti inilah. Kalau misalkan turun pun paling sampai sini. Sampai sini. Kalau misalkan turun pun terus naik lagi. Jadi lebih baik kita menunggu dulu karena seharusnya sih emang naik gold itu. Nah, di sini juga ada support satu karena sudah breakout ya. Nah, paling sampai situlah untuk gold ya. Ini kalau misalkan dilihat sih udah ada konfirmasi bearish, paling sampai bawah sini, ini ditembus ke bawah lagi. Tapi kalau misalkan di sini apa ada bullish, kita bisa buy di sini. Tapi kalau misalkan ini lanjut bisa turun ke bawah. Karena kan di H4-nya ada tuh terbentuk apa? eh Pola nih. Ini kan seller mencoba naik ya, rejection ya. Nah, ini rejection. Jadi ada kemungkinan turun ke sini. Tapi kalau misalkan sebaiknya sih lebih baik kita tunggu buy. Lebih baik lebih baik tunggu buy tapi nanti menunggu breakout di sini nih.
breakout di sini di resisten yang atas ini, garis putih ini. Harusnya ini naik sih, sebenarnya harusnya naik. Nih, sebentar. Ini baru mudah-mudahan sih seperti itu ya. Mudah-mudahan untuk goal. Jadi sebaiknya eh, menunggu konfirmasi buy apabila melewati garis merah ini. Jadi kalau misalkan mau buy yang aman itu menunggu konfirmasi tembus daripada garis merah. Kalau misalkan mau buy ini, karena kan di sini ada resisten yang atas. Jadi seperti ini nih. Nah, seperti ini mungkin nih ya. Sebentar. Karena bagaimanapun itu sudah terlihat rejection ya. Nah, candle yang ini nih. Nah, candle yang ini. Kecuali nanti dia ternyata break di atas dan di atasnya lagi. Baru kita bisa mengambil apa? Jadi kalau misalkan mau buy, saran saya tunggu harga tembus atas ini. Nah, tembus di sini, contoh ini baru contoh ya. Nah, setelah tembus, jangan langsung buy. Tunggu dia retrace ke bawah ke sini. Karena ini kan level resisten yang ditembus. Nah, baru kita buy di sini. Stop loss di bawah dan tahan posisi buy-nya. Kemungkinan akan tinggi. Nah, seperti itu untuk goal. Tapi hati-hati kalau misalkan ternyata dia turun ke sini. Jadi dia bisa tes support bawah. Jadi jadi sekarang tuh ini masih rancu ini. Goal ini nih. Kalau turun ya kemungkinan akan tes support yang ini nih. Karena di sini kan ada buyer naik sampai sini ya, turun sampai sini. Kemungkinan sampai sini, di sini baru ambil posisi buy. Ini kalau misalkan dia turun ya. Karena sekarang nih lagi marketnya lagi kurang jelas karena ada pemilihan presiden di Amerika. Nah, cuma kalau misalkan udah tembus yang atas, kalau tembus yang atas ini enak. Jadi bisa langsung buy ke atas. Tapi kalau misalkan turun, hati-hati. Lebih baik kita tunggu dulu
ya. Kalau dilihat ini kan trennya masih turun. Ini trennya masih turun. Resisten 1, 2, 3, 4 nih. Nah, kalau misalkan ditembus, oke, buy. Naik ke sini. Tapi kalau turun lebih baik kita tunggu dulu aja. Jadi untuk cost lebih baik kalau misalkan di area-area sini lebih baik wait and see dulu. Kalau misalkan mau buy pun boleh buy, stop loss di sini di bawah ini. Take profitnya open aja. Saya mau ngambil take profit di atas sih. Ini kalau diukur pun sebenarnya seharusnya memang sudah mulai naik. Nah, jadi target saya 2066. Nih, kurang lebih seperti itu. Ya, untuk goal. Jadi level entry-nya di sini 1 2 3 4. Stop loss di 1848 dikurangi 10 apa? Dikurangi 20 pip. Jadi 14656. TP-nya di 2066. Itu TP3. Sebenarnya pas TP1 ini apabila nanti harga tembus sini akan ke 1983. Tapi di sini masih ada resisten 1 2 3. Kalau resisten ini ditembus enak naik. Tapi kalau misalkan tidak, lebih baik tunggu karena ini H4-nya nih. Ini sudah ada seller lumayan besar, volumenya juga besar ya nih. Daripada buyer yang ini lebih besar jual sell. Kita lihat kemungkinan kalau turun ya paling sampai sini. Ataupun yang tes support. Tapi alangkah baiknya kita menunggu resisten ditembus aja lah untuk goal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.